Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GPIP Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Endang Setiawati Patiwael. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIP saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIP terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga pelosok desa. Biarlah GPIP melalui pos-pos Pelkes menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan kita akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Maukah kau dibebaskan dari beban berat? Apakah kau rindukan kawan tempat berkeluh? Sobat kau kenalkah Yesus Tuhanku? Tahukah kau kasih-Nya sertamu sampai akhir zaman? Hilangkah harapanmu, pudarkah cahayamu saat penat jiwamu? Adakah penolongmu? Sobat kau kenalkah Yesus Tuhanku? Tahukah kau kasih-Nya sertamu sampai akhir zaman? Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya kami bisa memutar waktu, seandainya kami bisa mengulang kembali, pasti tak akan ada penyesalan seperti sekarang ini. Ya Tuhan, saat-saat kami menghadapi pergumulan, semua terasa berat, bahkan berat yang menindih kami kian syarat, sedang kekuatan kian lemah. Kaki ini berat untuk melangkah, seperti ada rantai yang mengikat. Hati ini berat untuk bersemangat, mata ini susah untuk melihat kebaikan-Mu. Air mata kami bercucuran, tangan kian berat untuk diangkat. Sungguh kami tak ada daya. Sungguh tak ada kata terucap yang sanggup menghibur kami. Ya Tuhan, saat-saat lemah demikian, hanya satu yang kami ingat, bahwa ada Roh yang membantu kami dengan doa keluhan-keluhan yang tak terucap.
Kami tahu Tuhan, Engkau mendoakan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami. Terima kasih ya Yesus, masih ada harapan untuk kami diperbaharui. Dengan jamahan kuasa-Mu, dengan senyum-Mu yang lembut, Engkau menatap kami. Dengan kasih-Mu, Engkau memeluk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang, kau disambut datanglah bawa beban. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di minggu pagi ini, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga saat ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak kami. Pada kesempatan ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan dapat menjadi penuntun hidup kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu Bapak Saudara yang kekasih. Pada hari ini, meskipun kita terbatas di dalam ruang, tapi kami yakin kita selalu di dalam lindungan kasih Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang layak, yang lebih baik. Namun meraih hidup yang layak, sukses, tidak semudah kita membalikkan tangan. Ada yang harus merantau keluar daerah, keluar kota, bahkan keluar negeri untuk mendapatkan penghasilan, penghidupan yang layak bagi keluarganya. Kita juga mendengar banyak kisah sukses tentang keberhasilan mereka, baik di luar kota maupun di luar negeri. Namun, tidak sedikit pula peristiwa sedih yang terjadi di antara mereka. Bacaan kita hari ini menggambarkan betapa sulitnya hidup di tanah orang. Ibu Bapak Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, hanya ada 2 nama wanita yang tertulis di dalam pasal-pasal Alkitab itu, yaitu Rut dan Esther. Rut adalah wanita Moab dan ia seorang kafir, bukan umat pilihan Tuhan. Jadi, jika kita membaca Moab dalam Rut,
Berarti kita ingat bahwa Moab adalah bangsa kafir dan bukan bangsa pilihan Tuhan. Dalam arti, Moab adalah bukan kata yang baik di dalam bacaan kita hari ini. Ibu bapak saudara yang kekasih, cerita Rut ini mempunyai 2 makna. Yaitu yang pertama, cerita tentang budaya, ya, dari bangsa Israel ke Moab, budaya, juga iman yang ditunjukkan oleh Rut, dan pikiran rasional yang ditunjukkan oleh bangsa Yerusalem, yang ada di Yerusalem. Kedua, Rut adalah nenek Raja Raja Daud, Raja Daud yang sangat terkenal. Berarti Rut bukan saja berada di dalam silsilah Raja Daud, tetapi juga di dalam silsilah Yesus Kristus. Secara keseluruhan, di dalam bacaan Rut itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu pertama, keluarga Elimelek. Arti Elimelek sendiri di dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah Allahku adalah raja. Dan istrinya Naomi itu artinya adalah yang tercinta, manis. Bagus ya nama kedua itu. Namun kedua anaknya, yaitu yang laki-laki tersebut, yaitu Mahlon, itu artinya adalah penyakit. Sedangkan Kileon kelemahan. Dan pergi dari Bethlehem menuju Moab, karena pada saat itu di daerah Bethlehem ada kelaparan. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Bethlehem itu artinya apa? Dalam bahasa Ibrani adalah rumah roti. Coba bisa dibayangkan bagi kita semua, rumah roti. Berarti di situ ada damai sejahtera di Bethlehem itu. Tetapi mengapa terjadi kelaparan? Itu pertanyaan yang semua orang tentu akan mempertanyakan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan nama kepada anak kita, tentunya kita akan mempunyai maksud dan tujuan. Seperti kalau kita memberikan nama Immanuel, begitu ya, Allah beserta kita. Itu adalah tujuannya apa? Supaya anak ini selalu dituntun, dibimbing oleh Allah. Tetapi ini yang terjadi enggak? Di Bethlehem yang namanya sudah bagus, rumah roti, tetapi ada kelaparan. Dalam hal ini kita harus introspeksi diri, harus mawas diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ibu bapak sekalian, kalau Elimelek beserta keluarganya tadi keluar dari Bethlehem menuju Moab, itu artinya ini bertentangan dengan iman Abraham, di mana Tuhan Allah telah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Kanaan adalah tanah perjanjian bagi Israel. Jadi, kalau ada orang yang keluar dari Israel dan menuju ke tanah lain, dalam hal ini Elimelek adalah Moab, berarti mereka bertentangan dengan janji Tuhan, mengejar damai sejahtera. Padahal sudah dijelaskan bahwa di Bethlehem adalah damai sejahtera. Dan ini juga membelokkan dari janji Tuhan yang kita sudah ketahui. Dan perlu diketahui Ibu Bapak sekalian, Moab sendiri itu apa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 30-38, Moab itu apa? Itu adalah hasil inses dari Lot dan putrinya. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Kejadian 22-24, orang Moab menahan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang ketiga, di Bilangan 25 1-9,
mengatakan bahwa perempuan-perempuan Moab menggoda bangsa Israel untuk menyembah ilah lain, yaitu Baal Peor. Dengan demikian berarti keluarga Elimelek itu dia tahu sebetulnya Moab itu kurang bagus, tidak bagus, tanah yang tidak dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia tetap pergi. Dan apa yang terjadi, ibu bapak saudara bisa ketahui sendiri. Yang kedua, anak Elimelek yang laki-laki dua itu, Mahlon dan Kilion, itu menikah dengan orang Moab atau perempuan Moab. Ini berarti mereka ingin hidup selamanya di tanah Moab. Ringkasnya, dia ingin keluar dari kaumnya, yaitu kaum Israel. Jika ini terjadi, maka mereka tidak lagi menempatkan diri dalam perlindungan Allah Israel, tetapi perlindungan para dewa dan Baal orang Moab. Yang ketiga, Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Dan ini dilakukan dengan sadar. Bukan seperti kita pindah ya dari satu daerah ke daerah lain, transmigrasi begitu, kemudian dia kembali. Ini dilakukan dengan sadar oleh Naomi. Artinya dia tahu Bethlehem yang namanya rumah roti tadi, yang artinya rumah roti tadi, itu menggambarkan damai sejahtera. Kemudian kalau kita lihat dari menantu-menantu Naomi, Orpa dan Ruth. Orpa di dalam bahasa Ibrani itu artinya juga, tulang belakang, ya, leher bagian belakang. Sedangkan kalau Ruth itu adalah sahabat. Dua orang ini sangat berbeda. Kalau Orpa memberi diri sebagai istri seorang umat Tuhan, tetapi dia tidak mau maju dalam memahami mengenai umat Tuhan. Jadi dia menikah dengan umat Tuhan, tetapi dia tidak mau maju, tidak mau berusaha menjadi umat Tuhan. Itu bagaimana? Belajar, maksud saya itu seperti itu, belajar jadi umat Tuhan itu bagaimana. Berbeda dengan Ruth. Ruth memberi diri dan memahami bahwa perkawinannya dengan umat Tuhan, yaitu bisa kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, pasal 16. Dia bilang apa? Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi Ruth sudah mempersiapkan diri karena dia sudah kawin, menikah dengan anak-anak Tuhan, maka dia belajar. Dia mau belajar, mau mengikuti akan suaminya, yaitu bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini adalah yang kita bisa pahami dari bacaan kita Ruth secara keseluruhan. Bapak Ibu yang terkasih, cerita Ruth itu sebetulnya cerita bukan cerita tentang seseorang pindah suku atau pindah berubah kaum ya, dari Moab menjadi Israel. Tetapi kalau saya lihat, saya baca, cerita ini adalah cerita seseorang yang belajar memahami kehidupan dari sisi iman. Saya ulangi lagi, dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi. Kalau kita lihat dari sisi akal budi, ya, Ruth itu ngapain? Ikut Naomi. Lebih baik kan dia di tanahnya sendiri, di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri, yaitu Moab. Namun bagi Ruth, memahami dari kehidupan, dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Bisa kita lihat, Ruth itu tidak tahu ya, kalau dia nanti kembali ke Bethlehem, apa yang mau dia kerjakan? Dia tidak tahu. Hanya dia percaya saja. Membutuhkan keberanian. Dia berani saja ikut Naomi pulang kampung.
Dan dia menaruhkan semua harapannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang kami kasihi, kita saat ini hidup di era yang biasanya orang itu adalah era milenium, ya, di mana orang percaya apabila dia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan memegang dengan tangan. Jika hal itu orang tidak bisa lakukan, maka orang tidak akan percaya. Dan orang sulit akan mempercayainya. Tetapi kalau kita lihat dari Rut tadi, dia mempertaruhkan diri semuanya kepada Tuhan. Ya, ini juga kita percaya seperti Rut tadi, mempercayakan diri kepada Tuhan berarti dia mempunyai keberanian. Orang sekarang itu atau era sekarang itu orang berpikir lebih jelimet, lebih rumit. Artinya semua itu kita ukur dengan untung rugi. Kalau tidak menguntungkan, maka dia tidak akan ambil. Kalau rugi, dia tidak mau. Ya, itu adalah orang sekarang yang kita sebut dengan era milenium itu. Mereka lupa dan tidak ingat akan Tuhan itu ada. Manusia sekarang itu hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Manusia berbuat sesuka hatinya, semaunya sendiri. Dan yang saya katakan ini tidak hanya kepada orang yang tidak atau yang belum percaya kepada Yesus Kristus ya, tetapi kita pun yang sudah percaya juga melakukannya. Ya. Dan kita bukan soal karena kita tidak berada di dalam silsilah. Kalau urut tadi kan akhirnya kan ada di dalam silsilah di dalam Alkitab itu. Tetapi kalau kita nggak ada, kita nggak usah ikut-ikutan lah. Ngapain kita nggak ada silsilah, kita nggak usah ikut ke sana. Bukan seperti itu. Ya, tetapi yang kita omongkan, kita bicarakan di sini itu adalah silsilah atau persekutuan pada intinya, yaitu persekutuan iman secara spiritual. Sebab di dalam persekutuan iman secara spiritual tidak ada lagi unsur asing yang ada di situ. Oh, itu bukan golonganku, berarti tidak masuk. Seperti yang dialami oleh Rut itu ya. Rut itu adalah bangsa Moab yang kafir dan sebagainya itu, tetapi itu tidak ada. Dan kita lihat dari Rut itu, apa yang ia lakukan? Ia mempunyai iman dan keberanian untuk mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Di era milenium ini, kita itu hidup dalam rasa ketakutan. Ya, apa yang menyebabkan? Karena dengan kemajuan teknologi itu, banyak hal-hal negatif yang digunakan orang untuk memprovokasi, untuk menjelek-jelekkan orang. Itu yang saat ini kita hadapi. Ya, padahal kalau kita lihat era milenium yang semua serba canggih itu tadi, tinggal pencet semua sudah jalan, sudah bisa. Itu sebetulnya harus membawa kita damai sejahtera. Artinya apa? Kalau kita damai sejahtera, maka akan membuat orang juga damai sejahtera. Dan ingat, damai sejahtera itu adalah hal utama yang harus kita miliki. Namun demikian, Ibu Bapak Saudara sekalian, bukan berarti kita harus kalah dengan teknologi. Karena menghadapi masa depan, kita juga butuh teknologi. Tidak seperti saat ini ya. Kemarin ya, saudara-saudara juga lihat alat PCR. Demikian pula dengan laboratoriumnya yang sangat terbatas. Karena dengan PCR dan alat laboratorium itu kita dengan cepat bisa mendeteksi apakah mereka itu kena COVID-19.
Itu adalah kemajuan teknologi yang kita butuhkan saat ini. Asal kemajuan teknologi itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Dengan demikian, kita menggunakan teknologi itu, kita harus juga mempunyai keberanian. Keberanian apa? Pertanyaannya kan begitu kan? Perdamaian apa? Sekarang saat ini yang kita hadapi semua perekonomian lesu. Lesu, tidak ada yang bisa bergerak. Hotel ditutup, perdagangan tidak bisa jalan. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah teknologi. Dengan segala macam teknologi yang ada saat ini, saudara bisa melakukannya. Apa yang diperlukan? Yaitu keberanian. Maukah saudara yang biasanya konservatif, jualan di rumah hanya dengan yang datang kita layani, dengan adanya teknologi ini tinggal saudara pencet-pencet, saudara lakukan itu. Nah, itu adalah keberanian kita untuk berubah. Hal ini juga diungkapkan oleh Rut, ya. Bangsa mulah bangsaku, Allah mulah Allahku tadi. Ya. Dengan prinsip ini, kita menempatkan diri sebagai bagian dalam persekutuan umat Allah. Kita boleh hidup dalam kasih dengan sesama. Kita boleh hidup dalam wujud kasih kepada Allah yang diungkapkan dalam bentuk kasih kepada sesama umat. Allah yang menebus kita, Allah yang sampai saat ini juga masih memelihara kita dan juga mempersiapkan masa depan kita. Jika ini yang menjadi iman kita, maka seluruh sukacita kita dan kita akan berkata kepada masing-masing kita bahwa persekutuanmu adalah persekutuanku, sebab juru selamatmu adalah juru selamatku. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kegagalan kerap membuat seseorang terpuruk. Tetapi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi, kalau kita gagal, ya, itu Allah juga turut bekerja di dalam kegagalan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan. Perjalanan hidup itu tidak selamanya mulus. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kegagalan. Namun tanamkanlah selalu di dalam hati. Semua itu akan mendatangkan kebaikan. Demikian juga dengan Naomi ketika mendengar bahwa di Bethlehem sudah dipulihkan dari kelaparan, maka dia pulang ke Bethlehem. Namun dia pulang tidak sendiri. Dan tidak dengan dua menantunya itu, hanya satu yang ikut dengan dia. Karena Orpa sudah izin dan dia akan kembali kepada kaumnya. Sedangkan Rut terpaut pada Naomi. Terpaut. Kata-kata terpaut di sini itu adalah keduanya itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi di sini Rut sangat mengasihi kepada mertuanya Naomi itu. Dan kedua, Rut juga percaya kepada Tuhan. Dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami juga mengajak saudara-saudara sekalian bahwa kita harus percaya kepada Tuhan atas hidup kita. Tidak peduli apa yang sedang kita hadapi saat ini. Biarlah kita boleh memilih keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Dari renungan singkat ini, saya mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama itu adalah memiliki kasih. Di tengah banyaknya tantangan, pergumulan maupun cobaan,
kesulitan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki kasih. Kita tetap harus mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Karena apa? Karena Yesus memberikan kepada kita penolong dan Roh Kudus. Yohanes 14, 15 dan 17. Seperti Yesus satu dengan Bapa, maka kita harus satu dengan Yesus. Yohanes 14, 19 sampai 20. Dengan kasih kita akan dapat bersekutu dengan semua orang dan dapat mempermudah kita di dalam mewujudkan semua tujuan hidup kita. Kasih merupakan wujud nyata dari iman yang kuat dan pengharapan yang benar kepada Yesus Kristus. Seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 dan di bulan Pelkes GPIB, marilah kita memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini bisa menjadi awal bagi kita semua untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Yang kedua, memiliki pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Yohanes 14, 27. Yesus pergi untuk kembali. Yesus sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Agar kita tetap berpengharapan kepada Dia. Pengharapan adalah saut yang kuat dalam kehidupan kita. Pengharapan membuat orang sanggup bertahan apapun yang terjadi. Seperti kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan kami bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Milikilah kepastian yang ada di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih, kuasa, dan pengharapan. Maka ibu bapak saudara tidak akan diombang-ambingkan oleh dunia. Milikilah sikap positif terhadap Tuhan. Seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu di Matius 9:21. Apa? Dia kan menaruh harapan kepada Tuhan. Positif, berpikiran positif. Apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini apa? Kita tidak bisa melihat kan, tetapi dia mempunyai keyakinan dan berpikiran positif bahwa kalau dia menjamah jubah Tuhan, maka dia akan sembuh dari sakitnya. Berikutnya, pengharapan itu harus diupayakan. Saya ulangi, diupayakan. Harus memiliki daya kuat, jarak juang yang kuat. Bukan cuma menunggu. Sekarang keadaan kita serba susah. Semua sektor mengalami kesusahan. Kalau kita hanya menunggu bantuan baksos, misalnya saat ini yang sedang gencar dilakukan, kita tidak bisa. Maka kita harus berjuang. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pengharapan juga berbicara tentang kasih Yesus yang melampaui segala perkara. Ya, jadi kita selalulah berharap, berdoalah supaya Tuhan Yesus segera melenyapkan, menghilangkan pandemi ini dan kita semua boleh berkumpul lagi di rumah Tuhan. Di dalam mengakhiri renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam Tuhan ada kasih. Kasih tumbuh dengan iman yang pada akhirnya akan membuahkan pengharapan. Kasih tumbuh dengan iman dan akan membuahkan pengharapan. Persekutuan dengan Tuhan
menjamin iman yang teguh. Dan dengan iman, maka kasih menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan. Walaupun tantangan menghadang kehidupan kita. Amin. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya sampai akhir hidupku. Yesuslah andalanku, biar waktu melenyap, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan Imam Rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar tentang kasih dan pengharapan. Berilah kami hati yang memiliki kasih yang tulus dan murni. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, hari lepas hari. Pada saat ini, kami juga berdoa Tuhan untuk garda terdepan penanganan COVID-19, baik para medis, relawan, cleaning service, semua petugas TNI Polri yang mendukung kelancaran penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Demikian juga para peneliti yang sampai saat ini juga berupaya untuk menemukan berbagai obat maupun vaksin guna mengatasi penyebaran virus ini. Tuhan, berilah mereka pengetahuan dan kemampuan dalam usaha mereka. Juga kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan bilur-bilur. Berikanlah kekuatan dan keyakinan bahwa mereka dapat sembuh, sehingga nama-Mu lah yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik pusat maupun daerah, yang sampai saat ini masih berupaya mengatasi penyebaran maupun berbagai dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, utamanya sosial ekonomi. Berikan mereka kemampuan dan kebijakan, sehingga masyarakat tidak merasa terabaikan. Demikian pula masyarakat yang berdampak
Kiranya Tuhan berikan kesabaran, jauhkan dari mereka rasa cemas, panik, serta mampukan mereka semua saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan bergotong royong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi, di seluruh dunia, terkhusus GPIB secara sinodal. Kiranya Tuhan juga mampukan untuk membantu menyelesaikan masalah bangsa yang saat ini sedang mengalami bencana nasional pandemi COVID-19 melalui Satgas COVID-19 yang sudah dibentuk secara sinodal. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat GPIB Sosea yang saat ini sedang sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, namun kami yakin percaya Engkau tahu anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu, sehingga mereka boleh sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk keluarganya yang merawat. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, kemampuan, dan berikan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh menopang saudara-saudara mereka yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun, baik bertambahan usia maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya dan Tuhan juga tilik mereka. Kiranya apa yang menjadi harapan, cita-cita mereka boleh terpenuhi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang hadir, yang bertugas pada saat ini, baik presbiter, organis, pemandu lagu, vokal grup PKB, sound operator maupun kameramen, sehingga ibadah secara online ini boleh terlaksana. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami persilahkan vokal grup PKB untuk mempersembahkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih pujian yang sudah dipersembahkan bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah, firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8-9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan SBU, kolekte ERT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja. Korsek atau ditransfer ke rekening gereja Bank CNB Niaga, rekening 034 01 00356 002 atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pemurah, kami bersyukur buat persembahan yang telah terkumpul. Semua berasal dari tangan Tuhan, dan kami mohon kuduskan agar berguna bagi pelayanan kasih dan kesaksian. Ajar kami tidak khawatir dan kikir, sebab berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Demi Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Endang Setiawati Patiwael, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte ERT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah hari lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan 14.00 WIB, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CINB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun pada warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk melanjutkan dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun ibu bapak saudara berada. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih
dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.